warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa. I'll stay a while from now until late, two keys in this angel town. I'll be the soles of your shoes on the ground, running with you till you're safe and you're sound. We'll make it out of this angel town, make it light up, light up. Oh, 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 oh. I'ma be there, I'ma be there. Oh, 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 oh. I'ma be there, I'ma be there. When life hits you hard like a train wreck, don't you believe it'll break ya? Oh, 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 oh. I'ma be there, I'ma be there. Oke, mungkin cukup sekian dari video wawancara kali ini. Saya bersama rekan saya eh, pada kesempatan hari ini di Desa Medang Layang yang sudah melaksanakan wawancara dari salah satu tokoh petani, mulai dari pembahasan Gapoktan ataupun Poktama. Kami cukupkan sekian. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mutia Syakirotin, SP MAGR, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pertanian, dan para pemirsa yang ikut menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tampilnya kami di sini bertujuan untuk mempresentasikan hasil wawancara kami, yaitu tentang kelembagaan masyarakat desa. Kami mewawancarai di Kecamatan Panumbangan, Desa Medang Layang pada tanggal 8 Oktober tahun 2025. Kami mewawancarai seorang tokoh petani yang ada di Desa Medang Layang yang bernama Bapak Dede Sulaiman SAG. Beliau merupakan salah satu kelompok petani dan sekaligus tokoh yang berpengaruh di Medang Layang. Boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafi Robitul Aji selaku moderator yang memandu presentasi pada kali ini, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Irfan Irsyadul Umam. Nama saya Rahmat Rohimat. Nama saya Muhammad Rafatah Hidayaka. Nama saya Muhammad Parasnaupal. Oke, boleh di next. Kami akan mempresentasikan tentang kelembagaan masyarakat desa. Mengenai kelembagaan mungkin sudah tidak asing di benak pemirsa gitu. Jadi kelembagaan itu merupakan tatanan atau struktur yang berperan untuk mengatur pertanian di desa, di suatu desa gitu. Untuk latar belakangnya akan disampaikan oleh Saudara Paras. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kang Rapi atas perhatiannya. Di sini saya akan memaparkan latar belakang tentang kelembagaan masyarakat desa. Nah, jadi kelembagaan masyarakat desa terutama dalam bidang pertanian itu seperti Poktan atau kelompok tani dan juga Gapoktan atau gabungan kelompok tani, yang dimana berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan para petani, lalu keterampilan para petani, dan juga bisa saja kesejahteraan para petani, yang dimana
kelembagaan ini menjadi suatu wadah bagi para petani untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan akses sarana produksi, dan juga untuk mendapatkan dukungan penyuluhan. Yang dimana jika di dalam materi kuliah, topik ini itu berkaitan dengan pemberdayaan petani dan juga keberlanjutan pertanian berkelanjutan atau biasa disebut dengan agriculture sustainable. Nah, contohnya di Kabupaten Ciamis, di Kecamatan Panumbangan, terkhususnya di Desa Medanglayang, kelembagaan masyarakat desa ini berperan penting dan juga berperan efektif karena dapat meningkatkan hasil dan juga merekatkan kerjasama antar para petani. Baik, terima kasih kepada Kang Paras yang telah menyampaikan latar belakangnya. Oke, boleh di next. Berikut adalah hasil dokumentasi dari mana kami wawancara. Berikut ada saya Rapi, Rahmat, sama Kang Paras juga yang mewawancarai, Rafa selaku kameramen dan Irfan selaku manajer lapangan. Boleh di next. Baik, berikutnya adalah hasil temuan lapangan di mana wawancara ini dicantumkan dalam bentuk teks ini yang akan disampaikan oleh Saudara Rafa. Kepadanya dipersilakan. Nah, hasil dari temuan lapangan yang kami temukan di Desa Medanglayang itu, setelah adanya Poktan dan pendampingan dari DPT, terdapat peningkatan hasil dan frekuensi dari pertanian yang ada di Desa Medanglayang, terutama dari hasil panen yang meningkat dari awalnya 6 sampai 7 kintal menjadi 9 sampai 10 kintal per 100 bata, dan frekuensi panen yang awalnya hanya 2 kali setahun menjadi 3 kali dalam setahun. Nah, untuk tantangan yang dihadapi di Desa Medanglayang itu antara lain yaitu rendahnya minat anak muda terhadap pertanian, terhadap terbatasnya akses pasar, serta kurang memadainya sistem irigasi. Inovasi dan digitalisasi juga perlu terus didorong untuk kemajuan sektor pertanian di Desa Medanglayang. Sekian. Baik, terima kasih kepada Kang Rafa yang telah menyampaikan hasil temuan lapangan. Boleh di next. Berikutnya adalah refleksi dari tiap anggota, di mana refleksi adalah melihat kembali ataupun mengevaluasi dari mana hasil wawancara kami. Berikut adalah refleksi dari setiap anggota. Saya persilahkan kepada anggota. Baik, terima kasih kepada Kang Rapi. Jadi menurut saya kelembagaan petani itu bagus, jadi sebagai wadah kerjasama dan pembelajaran bagi petani. Jadi kelompok seperti Gapoktan atau Poktan bisa menjadi tempat bagi para petani untuk bekerja sama, misalnya untuk mengelola lahan secara kolektif dan menjual hasil panen secara berkelompok atau bersamaan agar harga panen menjadi lebih meningkat, dan juga bisa belajar tentang teknologi pertanian yang lebih modern. Sekian. Baik, adapun refleksi dari saya, setelah kami melakukan survei ke Desa Medanglayang, saya semakin tersadar bahwa kelembagaan desa seperti Gapoktan dan Poktan yang dibimbing oleh Dinas Pertanian sangat berpengaruh positif terhadap produktivitas petani, karena kelembagaan desa dapat memberikan akses untuk petani kepada teknologi dan juga inovasi terbaru. Terima kasih. Baik, untuk refleksi atau pendapat dari saya yaitu mungkin jadi kelembagaan masyarakat desa terutama dalam bidang pertanian di Desa Medanglayang itu sangat efektif ya dan juga sangat memberikan hasil yang positif. Yang dimana menurut saya mereka itu patut untuk diberi apresiasi karena sudah tadi dijelaskan bahwa mereka itu meningkatkan hasil panen dan juga mempererat mereka sesama petani. Jadi tetapi menurut saya yang harus diberi apresiasi itu bukan hanya karena itu saja, karena secara tidak langsung
mereka itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Terima kasih. Nah, untuk refleksi dari saya itu, lembaga yang ada di Desa Medang Layang itu sangat bagus. Kenapa? Karena dapat membantu para petani yang berada di Desa Medang Layang. Dengan cara apa? Ya dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Medang Layang. Sekian, terima kasih. Oke, terakhir refleksi dari diri saya sendiri yaitu kelembagaan juga membuat suasana baru, di mana petani juga tidak takut salah, tapi malah termotivasi buat cari solusi baru. Jadi dengan adanya kelembagaan, itu mendapatkan suasana baru bahwasanya bertani itu tidak harus sendirian loh gitu. Di kelembagaan juga kita bisa saling sharing-sharing, berbagi ilmu seputar kepertanian gitu. Di mana kita bisa saling share kesalahan kita yang mana itu supaya tidak dilakukan oleh orang lain gitu. Kita juga bisa saling memberi motivasi, memberi arahan, inovasi terbaru juga seputar pertanian yang mana itu akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian kita. Sekian. Oke, boleh di next. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya daripada wawancara kami adalah di Desa Medang Layang bisa disimpulkan bahwasannya keberadaan Gapoktan dan Poktan itu memberikan dampak yang baik yang signifikan bagi masyarakat setempat. Selama lebih dari 20 tahun, Poktan dan Gapoktan itu berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Selain SDA-nya yang bagus, SDM-nya juga perlu bagus gitu untuk mengolah pertanian gitu sehingga produktivitasnya itu baik gitu. Terutama melalui bimbingan dari penanaman hingga masa panen gitu. Itu diterangkan dalam kelembagaan mulai dari pengolahan lahan, pelakuannya sehingga hasil panennya gitu. Dengan adanya pendampingan ini, perubahan metode dari tradisional menjadi modern gitu. Jadi pertanian itu menjadi pertanian yang modern dan berkelanjutan. Oke, mungkin sekian itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 tentang kelembagaan masyarakat desa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.